harus senantiasa kita dijaga di atas ilmu yang terbaik di majelis ilmu yang terbaik di rumah, di antara rumah-rumah Allah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rangkaian sholat sambil nunggu sholat, maka insya Allah dihitung jenengan sedang sholat, dan jenengan yang bermajelis ilmu juga dihitung dalam posisi sedang berjihad. Sehingga kalau misal umpami kok enten sambil majelis ilmu terus sedo, insya Allah langsung masuk surga. Makanya jihad yang paling menyenangkan itu majelis ilmu. Nah, mulai majelis ilmu saat ini kata-katain niku di berkat kata-katain. Makanya sampai ada orang tua udah tua bingung meh ngopo, arep kerja wis ra iso, arep jajan dan tidit gitu kan. Maka saran saya yang terbaik keluar masuk majelis ilmu. Majelis ilmu ten Solo niku hampir semuanya niku mesti enten gawane. Raketan opo gitu, raketan arem-arem setunggal gitu, mesti enten umume gitu. Malah ten Nur Mirah niku ora enten undiane kulkas barang gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin 20 tahun yang lalu nggih, orang Islam itu sempat bingung, kok nek wong Islam tak piye. Soalnya napa? Soalnya terus nek pengajian ra dikai apa-apa, tapi nek ning gereja mulai dikai berkat gitu kan. Sakniki boten enten critane ngoten niku. Umpami enten niku nggih 1-2, salah satunya niki ndak apa-apa. Ini buat mengetes keimanan judul akidah. Tapi saya menyaksikan sendiri ada ibu-ibu tua itu dia keluar masuk kajian itu sampai sepedanya itu penuh berkat. Enggak apa-apa. Barangkali mungkin dia punya anak ya orang gagas sama orang tuanya. Barangkali dan seterusnya. Mungkin ya anaknya pengen gagas orang didit barang ya bisa juga toh, berbagai macam kemungkinan. Makanya akhirnya dia keluar masuk kajian dengan membawa makanan yang sangat banyak. Nek ping 5 kan ya kena bisa buat murid bisa dino gitu toh. Nah, boleh nek boten telas bisa dipakai buat besok. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala nggih, hal yang terbaik sampai Nabi katakan man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang mau berjalan meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan masuk surga. Pasti nih. Dan dalam tema apapun, misal besok niku saya suruh ngisi kajian tentang wanita tangguh menghadapi fitnah gitu kan. Niku pada akhirnya ya kesimpulannya cara menjadi wanita tangguh ya tetap majelis ilmu. Nanti mungkin ada tema lagi tentang bagaimana caranya agar tidak stres. Niku mungkin ujungnya nggih majelis ilmu mulai. Bagaimana cara membentengi iman, majelis ilmu mulai. Bagaimana cara mendidik anak, majelis ilmu mulai. Bagaimana biar anaknya berbakti, majelis ilmu mulai. Bagaimana macam-macam ujungnya mungkin majelis ilmu Pak. Bagaimana cara masuk surga, majelis ilmu. Bagaimana cara menyadarkan orang biar senang sedekah, majelis ilmu lagi. Makanya dalam sebuah proses untuk menyadarkan diri kita tentang pentingnya majelis ilmu itu pintunya banyak. Nah, jangan masuk lewat akidah boleh, masuk lewat fikih boleh, masuk lewat akhlak boleh. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memilih dan memilah mana yang kita butuhkan. Nah, jangan pengen ngebut nggih monggo. Kiat nang mboten kan gitu. Ngerti-ngerti batuke kebul-kebul repot niku. Makanya sesuaikan dengan kebutuhan. Oh jenengan yang imanku cek rong mantep, ayo udah monggo majelis akidah. Oh fikih kurang mantep, monggo enten fikih diparani. Oh tafsir Quran aku pengen ngerti ya monggo Bang rawuh dan kajian tafsir Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini. Nah, ke tema ini masih ngomong ke Isa Al-Masih. Masih tentang ciri Isa Al-Masih. Kenapa perlu kita memahaminya? Karena Nabi mengingatkan untuk mencermati. Nah, Beliau SAW bersabda dari Abu Hurairah, anak Nabi SAW qala bersabda, laisa baini wa bainahu nabiyyun yakni Isa. Tidak ada nabi antara aku sama Isa, di tengah-tengah itu enggak ada. Dan nanti dalam riwayat yang lain, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku juga. Dan terus Isa, Nabi Muhammad setelahnya tidak ada. Di antara dua itu juga tidak ada. Itu akidah. Nah, kemudian wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Ini yang tadi saya bilang. Nanti benar-benar dia itu akan turun. Nek kamu melihat, maka kenalilah. Kenalin itu berarti kan ngecek ya, bener apa ora gitu.
Nah, bener apa ora? Untuk tahu bener apa ora ya berarti kita harus tahu. Engko anu ya ketemu karo dulurku. Mesti kita tanya jenenge sapa. Oh jenenge misal ngapunten Bambang gitu. Oke. Bambang sing piye? Lemu napa kuru? Pokoknya ciri-ciri spesifik itu kan kita jelaskan. Apalagi misal ten kampung mriku sing namanya Bambang enten 7. Nek mung Bambang ngoten tak bingung Bambang sing pundi, Bambang kentolet nama Bambang sing sinten kan. Kemudian rajulun marbu'un ilal humrati wal baida baina mumassaratain. Dia itu laki-laki dengan tubuh sedang. Nah, berarti boten dhuwur, boten cendhek. Kemudian kulitnya antara merah dan putih. Terus boten putih banget tapi nggih boten terus abang beranang ngoten. Dipun nggih. Kok boten putih pucet ngoten. Wis pokoke ngoten niku lah. Sing kena ora kaya Mas Rono kaya aku ngene iki ora. Ireng nih. Kemudian dikatakan lagi di sini bainal mumassaratain. Nah, dia nanti akan memakai 2 kain berwarna kekuningan. Ini menjadi dalil dengan pakai baju warna apa aja sebenarnya enggak apa-apa. Mau nanti syaratnya adalah jangan sampai transparan. Jangan sampai transparan. Nah, wabil khusus ibu-ibu gitu kan. Maka nanti dipersyaratkan kalau bisa jangan mengundang perhatian. Koncone klambi ireng dhek putih dhewe, nah, ketok lah gitu kan. Atau koncone putih kabeh dhek abang dhewe, bedane ngoten niku lho. Nah, itu nanti akan menjadi pusat perhatian. Dalam Islam gitu orang wanita yang menjadi pusat perhatian itu kurang baik, tidak baik. Karena nanti berpotensi menjadi fitnah. Mungkin yang menjadi fitnah, nah tinggal fitnah bentuknya apa? Bentuknya cuma dilihat toh atau didulit, itu dicolek atau naudzubillah sampai ada pelecehan. Nah, itu yang kemudian kita jaga. Ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balalun. Dari kepalanya itu netes air. Nah, jadi kepalanya itu napa dilai? Terus padahal tidak terkena basahan. Nah, enggak sedang mandi, tapi kok rambut ini ku klimis terus. Kemudian fayuqatilun nas 'alal Islam. Dia akan memimpin peperangan melawan manusia yang bertentangan tentunya demi agama Islam, membela agama Islam. Fayadukku as-salib. Kemudian ketika dia menjumpai salib dia akan hancurkan. Ini menjadi dalil nggih, apa yang jenengan pilih niku sudah benar. Sehingga enggak perlu ngelirik sana ngelirik sini. Mbok yang jenengan lirik niku wonge uripe kepenak wis ben ra usah kepengin. Nah, makanya mungkin saya pernah sampaikan di sini, saya pernah mengalami satu keadaan di mana saya itu ngantek bingung. Iki jane apa fungsi belajar tentang Dajjal? Nah, toh juga kita ndak lihat. Kalau lihat juga belum tentu wong itu nanti menjelang hari kiamat gitu kan. Nah, maka ternyata fungsinya apa? Oh, Nabi jelaskan dengan sangat detail bagaimana orang-orang yang memilih Dajjal itu uripe kepenak gitu loh. Makanya enggak ada hubungannya hidayah dengan dunia. Dalam konteks kenikmatan dunia, dalam konteks harta itu enggak ada. Enggak selalu ngoten lho, wong nek untuk hidayah terus sugih atau sebaliknya. Artinya kalau ada orang mengatakan, "Loh, kowe nek melu agamaku lho aku sugih, nek melu agamamu deloken urip ora penak." Nah, bukan itu ngoten. Maka pengikut Dajjal pun dia hidupnya enak. Makanya di sini dikatakan fayadhukus salib. Dia akan menghancurkan salib. Tidak peduli itu salibnya digawe saka emas atau saka apa. Dan faktanya di negara-negara maju yang kaya itu salibnya itu pembuatannya itu dari emas nek perlu gitu kan. Ya, kemudian wayaqtulul khinzir, dan babi-babi itu akan dibunuh. Niki juga menjadi dalil yang orang rasa pengen makan babi. Mungkin saya pernah cerita, saya punya teman itu semua daging dia makan kata dia itu. Menurut survei dia itu, yang paling enak itu babi. Ini kalau tetap sisan, tapi apa? Jangan pernah kepingin. Nah, karena itu menjadi cobaan. Nek zaman dulu ketika ilmu pengetahuan belum maju, ketika ditanya ngapa toh kita nggak boleh makan babi, jawabannya karena babi itu jorok, nanti berpotensi marai cacingan dan seterusnya. Ternyata itu obatnya pun kathah gitu. Obat cacing enten, obat nopo-nopo enten. Tapi satu yang nggak ada obatnya, yaitu nopo. Ketika manusia itu membutuhkan organ, maka organ yang paling dekat dengan DNA manusia yang bisa dikloning itu dari babi. Jadi DNA babinya diambil, dileboni DNA menungso, nanti babinya itu mengandung DNA menungso.
Nah, babinya itu kemudian nanti beranak. Nah, anaknya itu nanti kemudian dicangkokkan organ kita, napa nih ginjale napa jantunge. Nah, itu mungkin nek pun dadi ukurane padha dipetil, disambungke, gathuke. Niku bisa genteni jantunge menungso yang rusak atau hatinya menungso yang rusak. Nah, babi yang sudah ada DNA manusia ini secara hukum biologi niku kandungan badannya itu ya kayak menungso. Jadi nek niku nanti dibelah dipangan, niku padha karo menungso mangan menungso. Secara hukum biologi loh ya. Nek secara hukum agama masih tetap itu makan binatang, bukan makan manusia. Bunuh niku nggih bunuh binatang. Cuman maksud saya ketika itu dimakan DNA manusia yang ada DNA manusia dimakan oleh manusia, maka peluang terjadinya penyakit yang tidak ada obatnya itu lebih besar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya termasuk satu penyakit yang mungkin jenengan sering dengar HIV AIDS gitu. Itu nek boten klentu, niku pertama kali niku ditemukan di monyet gitu. Lah kok iso tekan menungso piye? Nah, mang penggalih piyambak gitu kan. Makanya ya ada penyakit-penyakit yang memang Allah itu mau tunjukkan kalau itu tuh sebenarnya itu ya karena kelakuanmu sendiri. Kelakuanmu yang sudah melampaui batas pada batas yang sudah tidak dikira-kira gitu. Kok enek gitu loh. Nah, makanya hal-hal seperti ini kita harus pahami. Dan kemudian wa yadau al-jizyah, dan menghapus perpajakan. Sehingga dalam Islam sebenarnya pemerintahan yang baik itu harusnya bisa menggali potensi kekayaan yang Allah berikan untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat. Ngoten udah sesuai dengan undang-undang dasar jane gitu. Tapi tikuse kokean gitu. Akhirnya gak baik dintekke sing turah dari kulite jenengan kon mangan kulite gabah. Nah, dite kurang akhirnya pajak sana pajak sini sampai jenengan dah soto ya nek pajeke gitu. Nah, itu makanya saya pernah lihat video, mudah-mudahan bukan video AI. Saat ini kan AI pinter nggawe video AI niku to. Ada video dari mantan presiden Amerika John F Kennedy. Nek enggak salah nggih. Nopo Ronald Reagan saya lupa. Dia sampai ngomong gini, saya waktu kuliah ekonomi kata dia pernah membaca sebuah buku tentang perjalanan seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Battuta kata dia. Nah, di mana dalam perjalanan itu dia membukukan bahwasanya eksistensi suatu negara, suatu kerajaan itu berbanding lurus dengan dipungutnya pajak gitu. Berbanding terbalik ding maaf. Artinya gini, ketika pajaknya itu dipungut makin gede, maka ada potensi rakyatnya itu berontak, kemudian terjadi disintegrasi. Sebaliknya ketika pemerintahnya itu pinter, cerdas, bagaimana kemudian bisa menggali potensi yang ada dari alam yang sudah Allah berikan. Freeport itu kan mau nemu toh, mboten enten sing gawe kejaba Gusti Allah toh, gitu. Nggih mboten. Iya. Inalum, Bukit Asam, napa boleh? Pokoknya sing niku lho. Terus Newmont itu semua itu kan mau nemu tuh sini. Terus tambang-tambang minyak ini mau nemu tuh. Sing maringi lak Gusti Allah, ndak ada tuh manungsa sing ini tak gawe ini kan gawe gedang goreng ini mboten enten. Nah, makanya ketika itu ndak bisa dioptimalkan untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, akhirnya yang paling mudah kemudian merumuskan dengan dipajaki macam-macam gitu. Sampai terusnya jenengan nek nguripke murotaling jin kan nek pajeke. Alhamdulillah. Terus nek nguripke napa swara manuk. Swara manuk tapi bukan manuk asli gitu. Itu kok nek pajeke barang gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian dikatakan lagi sama beliau itu bahwasanya kalau pajaknya makin rendah, maka masyarakatnya makin senang sehingga makin mendukung pemerintahnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus paham gitu. Bahwasanya sebenarnya kalau bisa suatu negara atau suatu negeri itu kalau bisa nggak usah majeki jane gitu. Dimanfaatkan atau dioptimalkan dengan potensi yang Allah sudah kasih. Makanya saya sering jelaskan tuh 1.000 triliun dikorupsi segelintir orang itu kalau kemudian digunakan untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran masyarakat itu sudah banyak sekali dan kebocoran-kebocoran yang bocor itu luar biasa banyak banget. Makanya bukan salah Allah yang tidak memberi nikmat, Allah sudah kasih.
Tapi bagaimana manusianya ini yang tidak mengkondisikan nikmatnya sehingga tidak barokah. Enek wong niku diteukeh tapi kok kurang wae, tapi ada orang yang gajinya UMR tapi alhamdulillah iso nyukupi iso nguripi. Nah, yang banyak ini harus introspeksi. Makanya kita itu, mungkin saya pernah jelaskan di sini, ada seorang ulama yang saya datang kajiannya, beliau sampai mengatakan ketika ditanya, saya mau umroh terus piknik ke Turki, dia ketawa, ngapain kamu piknik ke Turki? Indonesia negerimu itu menurut saya, kata dia itu udah kayak cuilan surga di muka bumi. Kabeh enek ijo kabeh, beda kayak di padang pasir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan salah satu bentuk syukur kita ya kita istiqomah untuk kajian. Jadi walaupun ketoknya kaya orang ngefek langsung di mata kita, tapi di mata Allah insya Allah ini apa yang jenengan kita lakukan ini adalah untuk meneguhkan agar Indonesia itu terus eksis entah sampai berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun yang akan datang. Kembali ke sini, menghapus pajak, 3 hal ini. Menghancurkan salib, membunuh babi, dan kemudian menghapus perpajakan. Wa yuhlikullahu fi zamanihil milal, dan Allah akan menghancurkan seluruh agama. Milal itu jamak dari milah. Jadi Allah akan jelaskan iki lho sing bener iki. Sing ngomongi wingi mbok sembah sing ane mbok gawe patung iki lho wonge teko gitu. Melu wong. Nek ra melu tadi yang di depan apa? Perang gitu. Dan hari ini kita sudah melihat mereka memulai, ya nanti tinggal nutupi wae kok. Ibarat cerita niku kita aja memang ditutupi wae. Makanya di awal cerita ini kita benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai korban, sebagai umat yang kemudian harus menanggung cobaan sedemikian rupa. Tidak apa-apa, untuk menunjukkan bahwasanya tutupannya itu harus husnul khotimah. Makanya dalam konteks pertobatan, siapapun kita pada masa lalu, tidak usah dilirik ke belakang, tapi lihatlah yang sekarang. Benar memang innamal a'malu binniyat, amal itu dilihat pada niat awalnya betul. Tapi jangan lupa bahwasanya wa innamal a'malu bikhawatimiha. Yang penting tetap juga yang akhirnya. Awalnya wapi santri gitu misalnya gitu, tapi terakhirnya ternyata jadi penjahat, ya itu jelek. Bukan berarti terus nek santri kompetensi jadi penjahat nggih mboten. Maksud saya apapun awal kita ya, maka jangan menjadikan itu sebagai beban langkah untuk maju gitu loh, untuk berubah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kulluha illal Islam. Semua dihancurkan, semua dikalahkan, maka semuanya menjadi muslim pada masanya. Buat siapa? Buat yang mau ngikuti. Nah, sing ra gelem ngikuti yo ngancani dajjal. Makanya di neraka itu ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ya temannya dajjal nggih niku, orang kafir, orang musyrik, orang munafik gitu. Kemudian wa yuhlikul masih ad-dajjal, kemudian terjadilah peperangan sehingga Al-Masih kemudian membunuh Dajjal. Fayamkusu fil ardi arba'ina sanah, maka dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Summa yutawaffa, kemudian dia meninggal. Berarti hari ini dia enggak meninggal. Dia diangkat komplit sak tubuh-tubuhnya, bukan ruhnya tok. Makanya jasadnya enggak ada di muka bumi. Diangkat ke langit ke berapa? Ayo, yang bisa jawab tak kasih hadiah. Wis keri kali. Tenane lho. Dihitung siji nabi, oh langsung Musa. Adam, loro nabi, Yahya, sama Isa, 2 berarti. Baru yang ketiga nabi. Yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun dulu, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nabi-nabi tadi jasadnya di bumi kecuali Isa Al-Masih terangkat sak badan-badannya dan akan turun lagi di muka bumi nanti menjelang hari kiamat berpegangan pada 2 sayap malaikat dan baru nanti meninggal di muka bumi. Makanya Allah menegaskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak pernah membunuhnya, tidak pernah menyalibnya. Tapi yang mereka klaim sebagai yang terbunuh dan yang tersalib itu adalah penyerupaan dia. Dia bukan Allah tapi Isa itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayusalli alaihil muslimun,
Maka ketika beliau wafat, kaum muslimin mensolatkannya. Ini juga menjadi dalil kalau dia bukan Tuhan. Oh, Tuhan kok disolati? Orang yang disolati berarti butuh doa. Nek butuh doa ya berarti manusia. Lu berarti dia pendosa. Boten. Itu sebagai bentuk pemuliaan atas jasad seorang yang beriman. Boten. Dados nek jenengan ndongake piyai niku mboten mesti niku wong elek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya ngoten. Terus jenengan aku mau jawab wong aku ora wong selam, ora wong seanu kok, ora wong cilaka kok, aku selamat tok plentu. Jenengan sebagai seorang muslim sudah selamat. Ya. Kok kemudian ada yang mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti tambahan demi tambahan. Kenapa? Karena surga itu bertingkat-tingkat, ngoten lho. Nah, kok jenengan jawab ya juga kayak milih posisi jenengan, juga kayak milih boten terus mungkin orientalis niku sampai mengatakan, "Kowe percaya karo Muhammad?" Ya percaya lah. Kowe yang ngerti sholawat, ngerti ndang muni Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Semoga salam dan keselamatan tercurah pada Nabi Muhammad. Tuh berarti Nabi murah selamat. Pinter men ngomong. Nah, itu bukan karena Nabi gak selamat, bukan. Itu sebagai bentuk memuliakan beliau sebagaimana jenengan diucapke salam ngoten lho. Nek jenengan diucapke salam napa terus jenengan wong ra selamat. Jenengan wong selamat gitu kan. Makanya mereka pun juga punya salam. Salam gitu kan, itu salam mereka gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini prinsip ya, jangan sampai gagal paham. Nah, kemudian disebutkan pada Sahih Muslim, hadis nomor 239 dikatakan bahwasanya dari Ibnu Abbas qala dia berkata, "Dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haina usriya bihi." Nabi sallallahu telah menceritakan tentang perjalanan Isra-nya. Faqala Musa Adam tuwalun ka'annahu min rizali shanu'ah. Beliau berkata bahwasanya Musa itu kulitnya sawo matang, nah, coklat-coklat kayak kita, dan tingginya seperti seorang laki-laki dari kabilah Shanu'ah. Saya tidak tahu ini. Waqala, dan kemudian Nabi juga menjelaskan tentang siapa Aisyah, bahwasanya dia ja'dun marbuun wa dzakara malikan khazina jahannama wa dzakara ad-dajjal. Bahwasanya yang namanya Isa itu berbadan gempal. Gempal itu berarti berisi gitu kan. Kemudian tingginya sedang, boten jangkung, boten cendek. Kemudian Nabi juga menceritakan tentang penjaga pintu neraka atau penjaga neraka namanya Malik. Nah, bukan Mama Gufron, Malik gitu. Kemudian beliau juga menceritakan tentang Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad hadis nomor 2682 disebutkan dari Ibnu Abbas lagi, Nabi SAW bersabda, "Lamma kanat lailatul lati usriya bi fiha." Pada malam ketika aku diisrakan, atat alayya raihatun thayyibah. Nyampe kepadaku waktu itu bau yang sangat harum. Fakultu ya Jibril ma hadhihi raihu at-thayyibah. Wahai Jibril, ini bau apakah kok harum seperti ini? Faqala, kemudian Jibril menjawab, hadhihi raihatu masitatu ibnati Fir'auna wa auladiha. Ini bau harum dari seorang wanita yang punya profesi nyisiri rambutnya Fir'aun dan anak-anaknya, anak-anak si tukang sisir ini. Nah, tukang sisir ini namanya istilahnya masyitoh. Fakultu wa masa'nuha. Kemudian aku bertanya, apa yang terjadi sama dia? Kok sampai tercium bau yang sangat enak ini, sangat wangi ini? Kemudian Jibril menjawab, bainahya tumasyitu ibnata Fir'auna dzata yaumin. Ketika dia baru nyisiri rambutnya putrinya Fir'aun, tiba-tiba pada suatu hari tiba-tiba itsaqatal midra min yadai, jatuhlah sisirnya itu, baru nyisiri jatuh bludak. Faqalat, kemudian dia berkata bismillah. Mungkin pas ngambil itu bismillah dengan menyebut nama Allah. Faqalat, putri Fir'aun pun bertanya, laha ibnatu Fir'aun. Dia mengatakan, abi, apa yang maksud itu bapakku. Bismillah itu maksudnya dengan menyebut nama Allah. Allah yang maksud itu apa? Sebutan lain dari bapakku gitu kan. Nah, kemudian kata si Masitoh ini, la walakin rabbi wa rabbu abikillah. Bukan, Allah itu adalah Rabbku dan juga Rabbnya
bapakmu, ya, itu namanya Allah. Qalat, kemudian putri Fir'aun mengatakan, ukhbiruhu bidzalika. Kok ngono? Kok beda kowe karo sing seharusnya di negara ini, negeri ini. Tak laporke pakku lho. Qalat, kata Masitoh, "Na'am, ya monggo, silakan kalau mau lapor." Fa akhbarathu fada'aha. Kemudian dikabarkanlah kisah ini kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun memanggil si Masitoh ini. Fir'aun pun bertanya, "Ya fulana, wong wedok." Jadi namanya bukan Masitoh, Masitoh niku profesi tukang sisir. Si fulan. Fulanah. Wa inna laki robban ghairi. Apa iya kamu punya rob selain aku yang kamu sembah? Qalat, kata dia, "Na'am, robbi wa rabbuka Allah." Robku sama robmu itu kan Allah. Nah, terus niki napa qaulul haq inda sultani jair itu. Jadi ucapan yang diucapkan di depan penguasa yang dolim. Dan itu seabdul jihad di depannya langsung ya, bukan kemudian napa rame-rame niku ninggalan mboten. Fa amara bi baqaratin min bibaqaratin min nuhasin. Maka kemudian dia perintahkan pasukannya untuk mengambil sebuah bencana wadah dari tembaga. Fa umiyat summa amara biha antulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian bencana itu dipanaskan dan diperintahkan agar wanita itu nyemplung bersama dengan anak-anaknya. Nah, tinggal isinya itu apa? Nanti ada ahli sirah yang menyebutkan isinya air, nanti ada ahli sirah yang menyatakan isinya niku minyak, nanti ada ahli sirah yang menyatakan isinya niku nggih cairan dari logam juga. Tinggal nanti nek air berarti nek mendidih niku 100 derajat, nek minyak niku tinggal minyak nopo, berarti lebih tinggi. Nek niku logam lebih tinggi lagi ribuan derajat, kan nyemplung. Kemudian qalat lahu, wanita itu berkata kepada Fir'aun, "Innali ilaika hajatan." Pak, nek aku mbok nyemplung, aku duwe permintaan satu. Qala, kata Fir'aun, "Wa ma hajatuka?" Apa mau? Qalat, "Uhibbu antaj ma'a idomi wa idoma waladi fi saubin wahidin wa tadfinana." Aku ingin nanti nek aku dan anakku udah nyemplung situ, maka tulang-tulang kami itu kamu kumpulkan, masukkan ke satu kain, terus kuburkan bareng-bareng. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kemungkinan besar itu bukan cairan logam yang dicairke. Karena nek logam dicairke niku ribuan derajat, niku nek nyemplung niku sak balung-balungnya hilang gitu kan. Apa istilahnya angus lah itu, ndak bersisa. Tapi nek masih ada sisanya, nah kemungkinan minyak kalau enggak air. Nek air kan masih mungkin toh, ada jenengan nek godhog daging yang tulangnya kesuwen terus diangkat tulangnya dagingnya ceblok merepel ngoten niku. Nah, maka ibu ini meminta supaya kemudian nek aku sudah nyemplung situ sama anakku, kumpulkan dagingnya, tulangnya masukkan satu ke satu kain, makamkan bareng-bareng. Kemudian kata Fir'aun, "Zalika laki alaina minal haq." Yo, itu permintaanmu ndak apa-apa, nanti tak penuhi sebagai hakmu. Kemudian kata Fir'aun, "Fa'amara bi aulad," kata perawi, "Fa'amara bi auladiha fa'alqu baina yadayha wahidan." Kemudian dia memerintahkan agar anak wanita itu dilemparkan satu persatu. Ya, orang gak ada nyemplung satu-satu. Ila an intaha dzalika ila sobiyin laha murdoin. Jadi ini juga menjadi dalil orang beriman itu nek memungkinkan putrane kathah niku nggih langkung sae. Nah niki kemudian sampai di anak yang terakhir. Ternyata anak yang terakhir niku napa? Sobiyin, bayi. Kemudian murdoin, masih netek. Nah, masih menyusui. Nah, mulailah ibunya ini ragu, wa ka'annaha taqasa'at min ajlih. Nyemplung anaknya cilik, nek sing gede-gede kok nyemplung. Nah, kiran yang niki nyemplung ragu gitu. Naluri keibuannya muncul. Nah, seketika anak itu ngomong, "Ya ummah, wahai ibu, iktahimi, terjunlah. Fa inna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah."
panasnya itu adab dunia yang dibikin sama Fir'aun itu ringan daripada apa yang nanti kita rasakan di akhirat ketika apa? Ketika justru mengimani dia sebagai Tuhan. Nah, ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pentingnya memahami keimanan itu tidak ternilai dengan apapun. Makanya saya tuh sedih ada orang pindah agama goro-goro super mindot itu, naudzubillah. Goro-goro ngarep dikawin itu. Kemudian faktahamat, akhirnya terjunlah ibu itu plung gitu kan. Kemudian qala Ibnu Abbas kemudian berkata, menambahkan takallama arba'atun sighar, ada 4 anak kecil yang bisa berbicara pada waktu itu. Isa ibnu Maryam alaihissalam yang pertama, kemudian wasahibu Juraij, yaitu anak yang lahir pada kisah Juraij, ini satu ketika kita nanti cerita, wasahib Yusuf, dan kemudian saksi pada kisah Yusuf, kemudian wabnu Masitoh ibnati Fir'aun, dan anak dari wanita yang menyisir rambut Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil bahwasannya Nabi Isa sejak kecil sudah bisa ngomong. Nah, kemudian kita masuk ke kisah Juraij sisan gitu kan, biar dengan dapat banyak cerita gitu. Nah, disebutkan pada Sahih Muslim hadis nomor 4626 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salah satun, bahwasanya tidak ada yang berbicara di dalam buayan kecuali 3 orang. Yang pertama Isa bin Maryam, kemudian yang kedua wasahibu Juraij, adalah seorang anak pada kisah Juraij. Nah, tentang Juraij, wa kana Juraij rajulan abidan fattakhadha sauma'ah fakana fiha. Juraij ini adalah seorang laki-laki yang rajin ibadah, yang kemudian dia membuat sebuah tempat ibadah sauma'ah untuk dirinya dan dia tinggal di dalamnya. Terus niki marbot cara masjid itu ya, marbot masjid ning yo sak bangun masjid iki. Jadi enggak cuman nemu masjid dadi terus daftar dadi marbot, mboten. Dia senang ibadah, dia bangun terus dia tinggal di situ. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusolli faqalat ya Juraij. Kemudian datang ibunya. Waktu ibunya datang dia sedang sholat. Ibunya nimbali, Juraij. Faqala, Juraij dalam hati berkata, ya Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, niki kula tutuk eling sholat napa kula parani ibu kula niku. Fa'aqbala ala sholatihi fan sorofat. Kemudian Juraij memilih untuk melanjutkan sholat karena pendapatnya Allah lebih utama. Kemudian dia lanjutkan sholat dan dia tinggalkan ibunya sampai ibunya pergi. Falamma kana minal ghadi, besoknya atathu wa huwa yusolli faqalat ya Juraij. Dia sholat lagi, ibunya datang lagi. Jadi memang ibu memang ada perlu gitu loh. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, niki kula sauri niku leng nimbali napa kula nutuk eling sholat. Fa'aqbala ala sholatihi fan sarafa. Kemudian Juraij fokus untuk lanjut sholat dan akhirnya ibunya pun pergi. Dah 2 kali toh. Falamma kana minal ghadi, besoknya lagi yang ketiga, atat huwa yusolli, dia samperi lagi anaknya itu dan dalam kondisi sholat lagi. Faqala dia Juraij, kemudian dia berkata, hei Juraij, faqala ai rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, pripun niki ibu kula melih napa salat kula. Fa'aqbala ala sholati, dia fokus untuk sholat lagi. Faqala, pada kali yang ketiga ibu Ira terima kemudian mengatakan, Allahumma la tumidhu hatta yandura ila wujuhil musimat. Ya Allah, jangan izinkan anak ini mati sampai dia melihat wajah wanita PSK, sampai ketemu sama sing jenenge PSK. Ini menunjukkan bocah ini, anak ini solih sekali, yang enggak pernah ketemu sama yang aneh-aneh, enggak pernah ketemu melihat barang-barang yang aneh-aneh. Fatadzakara Banu Israil Juraija wa ibadata. Kemudian Bani Israel membicarakan tentang Juraij dan ibadahnya. Juraij itu orang yang rajin ibadah, gini, membanggakan Juraij. Fakanat imra'atun bagiyun, ada seorang PSK yang dia mendengar yutamatsalu bihusniha, yang mana dia itu memang terkenal selain sebagai PSK juga terkenal sebagai primadonanya PSK. Jadi ya PSK ini ayu gitu loh, terus ayune banget. Fakolat, dia merasa mosok toh enek wong rado ya nang wedok.
Dia berkata, in situ la aftinannahu lakum. Nek kowe gelem, bapak, jadi orang Yahudi sing do memuji Juret tadi diparani, dia krungu terus parani. Nek jenengan kersa kula parani, tak godhone coba tenan ra cah saleh kaya sing jenengan lem-lem niku. Kala wanita itu pun kemudian fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Dia mencoba mendekati dan Juret tidak peduli. Radi gagas. Makanya nggih dalam bab cobaan niku koyo geni. Ketika geni niku pun bulat-bulat, ampun nyedak, nek jenengan nyedak kesedot kobong. Wis genah niku bojone wong liya ya, dadak dicedhaki ya wis bubar. Nah, fa'atat ra'iyan kana yakwi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Kemudian dia nggak pengen menyerah toh, dia pengen dapat status sebagai yang tercantik walaupun PSK. Nah, akhirnya dia nyari korban kambing hitam. Siapa? Penggembala kambing yang ternyata tinggal di dekat tempat ibadahnya. Jadi pas nggodho tempat ibadah ini ku gagal, pas medal enak wong lanang ning sebelah. Ya wis digodho, tergoda lah. Fawaqa 'alaiha fahamalat. Fawaqa niku akhirnya dia memasukinya dalam tanda kutip niku lho, kaya ember nyemplung sumur niku. Fahamalat akhirnya meteng. Falamma waladat sampai akhirnya beranak melahirkan. Qalat huwa min Jurait. Begitu keluar anaknya, wanita ini mengatakan iki anake si Jurait. Wah, sak kampung krungu. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu wa ja'alu yadribunahu. Kemudian mereka mengepung Jurait, menggeretnya untuk keluar, tempat ibadahnya dirubuhkan dan Jurait pun dipukuli, dihantemi. Faqala masa nukum kaget ya, ngopo ngene apa? Kalau mereka mengatakan zanaita bihadhil bagi fawaladat minka, kowe ora ngerti, ra sadar kok nek kowe iki wis berzina karo wong wedok iki, terus kowe metengi gitu. Faqala aina sobi, mana anaknya? Mana? Dia sudah melahirkan, mana? Faja'ahu bi, kemudian dibawakan anaknya. Faqala da'uni hatta usolliya fasalla. Saya anake gorene ojo mbok ganggu aku tak salat sik. Ojo mbok ganggu. Kan partian kami. Wis lereno sik ngantemi tak salat sik. Ini akidah yang besar yang dimiliki oleh Jurait, bagaimana dia yakin begitu minta akan dikabulkan. Dan dengan nek dalam kondisi susah ini harus mantep. Nek jaluk karo Gusti Allah yang ada di aras sana mesti kabul. Nek niku jenengan keyakinan gitu kabul Pak insyaallah. Nah, da'uni hatta usolli fasal. Dan biarkan aku tak sholat sih. Walaman sorofa ketika sudah selesai atas sofi, sudah selesai salam dalam yoh anak ini, anakmu gitu. Fato anafi batnihi, kemudian dia menusuk perutnya, terus ngangge driji, buatan ngangge latih, terus gitu kan. Wakola, dan dia bertanya, ya gulam, gulamnya artinya anak kecil kan. Man abuka, pakmu sing diri. Pakmu sing di, nah di situ orang merubung gitu. Kemudian dia mengatakan fulan ar-ra'i, si fulan yang tukang gembala kambing itu loh. Kemudian fa'aqbalu ala Jurait wa yuqabbilunahu wa yatamassahuna bih. Mereka kemudian mendekati Jurait, mencium dan mengusapnya. Mereka kaget loh, bayi kok bisa ngomong tur omongannya duding wong liya. Mereka iman. Mung dalam konteks bayi ini mereka menerima, tapi dalam konteks Isa Al-Masih enggak mau. Kenapa? Karena Isa Al-Masih menyatakan sebagai nabi penerus Musa. Tidak mau. Bayinya ini mau nggak ngaku gitu. Yang manusia biasa gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu, mereka pun berkata, nabni laka sawma'ataka min dahab. Piye nek tak bangunke tempat ibadahmu lagi dari emas. Kata Jurait, la uiduha min tinin kama kanat fa'alu. Ndak, aku pengen dibangunkan kayak sebelumnya, yaitu dari tanah aja. Ndak usah dibangun yang gimana-gimana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Gandeng Samunadan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Poinnya yang mau saya sampaikan bahwasanya seorang muslim
nggak salah kalau belajar tentang spesifikasi ciri-ciri Nabi Isa, ya. Karena memang Nabi Muhammad SAW meminta kita ketika nanti ada orang yang ngaku-ngaku jenengan kan ngecek sematan ugi ketika ada orang hari ini ngaku ketemu Nabi Muhammad niku mantang leti Nabi Muhammad sing mbok temoni kaya ngopo ning sakderenge jenengan tekok kaya ngopo jenengan mang sinau riyin Nabi Muhammad niku kados pripun ngoten lho tekok kaya ngopo dijelaske wong Arab ngene lanang yo bener. Nah termasuk nggih sak mangke babar niki tentang Imam Mahdi niku wong ngaku-ngaku Imam Mahdi nggih kuatah gitu kan. Nah, yang baru viral hari ini sing aku Imam Mahdi niku namanya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim niku menurut video yang saya lihat dari wawancara reporter yang di Pakistan itu jarang sholat. Dia jarang sholat Pak Tamrin Muhammad Qasim. Dan bahkan di Indonesia niku sobone mall katoke nganggo katok jin nganggo klambi kemeja wis ora macak wong piye gitu mboten. Tur napa nggih? Hal yang sing diduduhke itu bukan hal yang kan kalau di nubuat itu yang namanya Imam Mahdi itu memimpin gitu kan, memimpin pasukan kaum muslimin. Dek orang jalan-jalan ning mall, tongkrongan. Maka tidak mencirikan Imam Mahdi sama sekali. Bahkan di video-video yang saya lihat di YouTube itu kok ditanya wawancara di Pakistan ditanya, "Gimana sholat kamu?" Jawabannya dek jarang sok-sok nek kelingan kira-kira ngoten nek basa Jawa nih. Maka tidak mungkin itu Imam Mahdi, jelas tidak mungkin dari apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, perkataannya, belum lagi ngomong ke silsilahnya gitu kan. Itu jelas tidak mungkin. Dan dia sebagai Imam Mahdi pun juga tidak bisa bahasa Arab gitu kan. Makanya itu tidak masuk. Itu sama kayak orang Indonesia ngaku Imam Mahdi itu tidak bakalan gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pentingnya belajar ciri-ciri orang-orang yang sudah dinubuatkan ini, ya, dengan harapan panjenengan, ya, boten gumunan, boten bingung ketika kemudian ketemu dengan orang-orang yang ngaku-ngaku. Dan kula heran sama orang-orang yang ngetut ke ngintil ini, ku heran sampai dia berani bersaksi bersumpah demi Allah.